Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan kami sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, dari awal sampai akhir ibadah kami. Walaupun kami di rumah, tapi kami mau sungguh-sungguh. Dan kami merasakan hadirat Tuhan di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Yuk adik-adik kita mulai dulu dengan senyum kita. Kita nyanyikan senyum dan berduka gembira. Angkat tangan pujilah dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira lagi. Senyum dan berduka gembira. Angkat tangan pujilah dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Senyum dan berduka gembira. Angkat tangan pujilah dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Senyum dan berduka gembira. Angkat tangan pujilah dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Kita bisa senyum, bisa tertawa karena di dalam kita ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Yuk kita bilang di
dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan menebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Ada juga. Adik-adik, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalian mau menyembah Tuhan? Dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita katakan, Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. katakan lagi adik-adik lebih sungguh ya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan rasakan kebaikan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Engkau hadiah yang terindah Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. God, I worship you. Katakan oh God. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lebih sungguh lagi adik-adik. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Yes, oh God, I worship you, God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you, Lord. Oh God, I Wow, ternyata tidak ada yang seperti Yesus. Wow, ada yang sehebat Yesus? Gak ada. Ada yang sekuat Yesus? Gak ada. Ada yang sepintar Yesus? Gak ada. Ada yang kita bilang, there's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I walk everywhere. I search everywhere. I
Wah, cinta Tuhan tidak terbendung dalam hidupku. Iya kak. Iya, kamu juga kan? Wah, suka cita terus kan? Iya dong. Nah, yang suka cita yang kita bilang cut cut cut. Makanya gimana kak? Yuk, coba ajarin dong. Ini ya. Ya. Cuit, ya, amat dalam. Amat dalam cinta Tuhan pada diriku, sampai diriku besar, betapa besar karena berkat Tuhan.
dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. God make man and man make money. God make beast and beast make honey. God make devil and devil make sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. God make man, make money. God make beast and beast make honey. God make devil and devil make a sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole, dig a little hole, dig a little hole and put the devil in. God make man and man make money. God make beast and beast make honey. God make devil and devil make sin. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole and put the devil in. Dig a little hole and put the devil in. Adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita alami, apapun yang kita butuhkan, Dia tahu yang terbaik buat kita. Karena Dia Allah yang peduli kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
dengan keadaan kita. Saat kita cerita sama Tuhan, Tuhan berikan kita kelegaan. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini kamu sudah rasanya udah mau menyerah. Jangan menyerah adik-adik. Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kamu. Karena Dia peduli sama kamu. Dia peduli sama papa mama. Dia peduli sama kita semua. Ayo adik-adik, kita bilang sama diri kita bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti sama aku. Allah peduli sama aku. Dia gak tinggalkan aku. yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan sama dirimu, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di tahun yang baru. Yang bersemangat boleh katakan haleluya. Yes, semuanya bersemangat. Mari yang bersemangat, yang rindu mau mendengarkan firman Tuhan, mari duduk yang manis, berikan sikap duduk, sikap yang terbaik. Oke? Mari kita akan mulai firman Tuhan pada hari ini. Temanya hari ini adalah dibenarkan untuk berbuah. Kak, apa itu berbuah? Apa itu dibenarkan? Apakah seperti buah mangga, seperti buah pisang? Bukan adik-adik. Dibenarkan secara sederhana artinya diterima. Seperti apa, Kak? Nah, adik-adik yang mungkin sudah masuk sekolah, yang mungkin yang sudah pergi ke mall, sebelum kita masuk ke sekolah, sebelum kita masuk ke mall, pasti kita dicek dulu suhunya. Kalau misalkan suhunya ternyata terlalu tinggi, kita tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah. Betul kan ya? Nah, artinya kita tidak dibenarkan untuk masuk ke mall, kita tidak dibenarkan untuk masuk ke sekolah, kita tidak diterima untuk masuk ke tempat itu. Itulah maksudnya dibenarkan. Nah, kemudian berbuah. Nah, berbuah kita bisa mengerti melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan sendiri kepada murid-muridnya suatu perumpamaan mengenai pokok anggur. Apa itu pokok anggur? Pokok anggur itu adalah pohon anggur, di mana pada zaman itu orang-orang Israel, bangsa Israel mengerti mengenai pohon anggur. Mereka minum anggur yang diperas, kemudian dilakukan fermentasi, disimpan, kemudian hasilnya mereka minum. Pohon anggur itu terdiri dari
pohon ya seperti tubuh, kemudian ada dahannya mungkin seperti tangan, dan ada ranting-rantingnya yang kecil-kecil seperti jari-jari kita. Nah, buahnya itu, buah anggur itu selalu terdapat pada ranting-rantingnya. Tuhan Yesus bilang, akulah pohon anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Karena kamu adalah ranting-rantingnya, kamu harus berbuah. Bisa gak ranting-ranting itu tidak berbuah? Bisa. Ada pohon yang ranting-rantingnya tidak berbuah. Kalau rantingnya tidak berbuah, kemudian bagaimana? Ternyata kalau rantingnya tidak berbuah, ranting itu akan dipotong. Kemudian dibuang untuk dibakar. Nah, sedangkan ranting-ranting yang berbuah, itulah yang diharapkan dari pengusaha, dari yang punya kebun anggur. Ranting-ranting ini menghasilkan buah. Kenapa dia bisa menghasilkan buah? Karena dia melekat pada pokok anggur, pada pohon anggur itu. Kalau dia tidak melekat, artinya kalau dia terpisah. Kalau dia terpisah dari pohon anggur, bisa gak dia berbuah? Tidak bisa adik-adik. Ranting itu tidak dapat berbuah sendiri tanpa melekat pada pokok anggur. Contohnya bagaimana kak? Contohnya adik-adik adalah anak-anak. Dan anak-anak itu melekat pada orang tua. Siapa di sini yang anak-anak angkat tangannya tinggi-tinggi? Oh, kakak lihat banyak yang angkat tangannya. Puji Tuhan. Nah, sadarkah adik-adik? Tahukah adik-adik bahwa kalian melekat pada orang tua? Siapa ya di sini yang kalau bangun tidur, bangun tidur, kemudian lapar. Kemudian siapa yang dipanggil? Ya, mungkin kalian langsung panggil, Mami, Mami, aku lapar. Ya, itulah melekat. Mungkin kalau kita lagi jalan-jalan, kemudian kita melihat ada mainan yang bagus, ada boneka yang bagus, kemudian kita bilang, Pi, aku suka yang ini, aku mau dong dibeliin yang ini. Itulah melekat. Dan kita tinggal di mana? Kita tinggal bersama-sama orang tua kita, bersama papa mama kita. Itulah melekat. Kita dekat dengan orang tua kita. Dan contoh yang terakhir, kakak percaya di sini ada adik-adik yang mungkin kalau malam udah mau tidur, dia tidak mau tidur di kamarnya sendiri, tetapi dia maunya tidurnya bareng papa mamanya. Itulah melekat. Dan Tuhan Yesus katakan, ranting itu tidak dapat berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kemudian kita bertobat. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita bertobat, maka apa buktinya kalau kita bertobat? Kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Mungkin yang tadinya suka marah-marah, dia tidak marah-marah lagi. Itulah buah pertobatan. Mungkin kalau yang tadinya suka isengin adiknya, dia tidak isengin adiknya. Mungkin yang suka banting-banting pintu, dia tidak banting-banting pintu lagi. Itulah buah-buah pertobatan kita. Kemudian buah-buah apa lagi? Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan penolong bagimu. Tuhan akan mengirimkan satu pribadi penolong buat kita. Siapa itu? Itu adalah Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Dia akan menuntun kita, memimpin kita, menolong kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Ada yang masih ingat? Ada berapa jumlahnya buah-buah roh? Ada 9. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Ya, kalau adik-adik lupa, adik-adik boleh lihat di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Kemudian setelah kita bertobat, kemudian kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita menghasilkan buah-buah roh. Yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah kebenaran. Ketika kita melekat pada Yesus yang adalah kebenaran, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa itu buah-buah kebenaran? Kita akan membenci hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Kita tidak suka dosa. Itulah buah-buah kebenaran. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita adalah orang-orang yang dipilih, adik-adik. Dan kita dibenarkan, kita diterima oleh Allah untuk menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Untuk siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi mari kita melekat sama Tuhan setiap hari, setiap waktu. Bangun tidur, kita berdoa sama Tuhan. Sebelum makan kita juga berdoa. Kemudian ketika kita mau ngobrol sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kemudian kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita akan mengerti kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, anak-anaknya. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus melekat. Seperti kita melekat dengan orang tua kita. Kita bahkan harus lebih melekat. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bersekutu terus dengan Tuhan. Yang mau melekat, mari. Angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sudah semua? Sudah? Oke, mari kita akan berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Bapa, kami mau melekat kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya Tuhan. Dan kami mau berbuah banyak untuk memuliakan namamu ya Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Tuhan, ingatkan kami untuk terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Untuk kami terus merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami menjauhi segala yang jahat. Kami membenci dosa ya Tuhan. Bapa di dalam surga, tolong kami. Mampukan kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami. Sehingga kami akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa menjagai kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sayang Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Bersekutu dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, kakak yakin dan percaya setiap kita pasti sudah menerima firman Tuhan dan masuk ke dalam hati kita. Sekarang, siapkan diri, kita mau terima berkat dari Tuhan, kita mau berdoa. Tutup matanya, angkat kedua tangannya, kita berdoa. Putra-putri kesayangan Tuhan Yesus, anak laki-laki dan perempuan, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan Yesus
menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat dari Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.